Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the fifth group. Will presentation about word formation. So word formation is coinage. One of the least common processes of word formation in English is coinage. That is the invention of totally new term. The most typical sources are invented traits, names for commercial products that become general terms. It usually without capital letters for any version of that product. Other examples are aspirin, nylon, Vaseline, and zipper. More recent examples are granola, Kleenex, Teflon, and zero. It may be that there is an obscure technical origin. Example, tetrafluoride. For some of these invented terms, but after their first coinage, they tend to become everyday words in the language. Salah satu proses pembentukan kata yang paling tidak umum dalam bahasa Inggris adalah coinage, yaitu penemuan istilah yang sama sekali baru. Sumber yang paling khas adalah nama dagang yang ditemukan produk komersial yang menjadi istilah umum, biasanya tanpa huruf kapital, untuk versi apapun dari produk itu. Contoh yang lebih lama adalah aspirin, nylon, Vaseline, and Vaseline. Contoh yang lebih baru adalah granola, tisu, Teflon, dan sirup. Mungkin saja ada asal teknis yang tidak jelas, misalnya tetrafluoran untuk beberapa istilah yang ditemukan ini. Tetapi setelah coinage pertama mereka cenderung menjadi kata-kata sehari-hari dalam bahasa tersebut. The second is borrowing. The second is borrowing. As Bill Bryson observed in the quotation present earlier, one of the most common sources of new words in English is in the process simply labeled borrowing. That is, the taking over of words from the older language. Technically, it's more than just borrowing because English doesn't give them back. Throughout its history, the English language has adopted a vast number of words from other languages, including croissant from French, dope from Dutch, dialect from Persian, piano from Italian, pretzel from German, sofa from Arabic, tattoo from Thailand, chicken from Japanese, yogurt from Turkish, and zebra from Bandung. Seperti yang diamati oleh Bill Bryson dalam kutipan yang disajikan sebelumnya, salah satu yang paling umum sumber kata-kata baru dalam bahasa Inggris adalah proses yang diberi label pinjaman, yaitu mengambil alih kata-kata dari bahasa lain. Secara teknis, ini lebih dari sekedar meminjam ink, karena bahasa Inggris maksudnya lebih dari meminjam, karena bahasa Inggris tidak mengembalikannya. Sepanjang sejarahnya, bahasa Inggris telah mengadopsi banyak kata dari bahasa lain, termasuk croissant dari Prancis, dope Belanda, lilac Persia, piano Italia, pretzel Jerman, sofa Arab, tattoo Tahiti, Taipan Jepang, yogurt Turki, dan zebra dari Bandung. The third is compounding.
in some of the samples we have just considered. There is a joining of two separate words to produce a single form. Thus, land and word are combined to produce land word in German. This combining process, technically known as compounding, is very common in long languages such as German and English, but much less common in languages such as French and Spanish. Common English compounds are bookcase, dog nook, fingerprint, sunburn, textbook, wallpaper, wash basket, and water bed. All these examples are nouns, but we can also create compound adjective like good looking, low paid, and compounds of adjective like fast plus noun like food, as in a fast food restaurant or full-time job. Dalam beberapa contoh yang baru saja kita bahas, ada penggabungan dua yang terpisah untuk menghasilkan satu bentuk. Jadi land and word digabungkan untuk menghasilkan land word dalam bahasa Jerman. Proses penggabungan ini secara teknis dikenal sebagai compounding atau penggabungan. Sangat umum dalam bahasa seperti Jerman dan Inggris, tetapi jauh lebih jarang dalam bahasa-bahasa seperti Prancis dan Spanyol. Senyawa bahasa Inggris umum adalah rak buku, gagang pintu, sidik jari, sengatan matahari, buku teks, wallpaper, tempat sampah, dan kasur air. Semua contoh ini adalah kata benda, tetapi kita juga dapat membuat kata sifat macam seperti tampan, dibayar rendah, dan senyawa kata sifat seperti cepat ditambahkan kata benda seperti makanan, seperti pada restoran makanan, cepat saji, kata-kata kasar, atau pekerjaan penuh waktu. The fourth of word formation is blending. The combination of two separate forms to produce a single new term is also present in the process called blending. However, blending is typically accomplished by taking only the beginning of one word and joining it to the end of the other word. Keempat adalah pencampuran. Kombinasi dari dua bentuk terpisah untuk menghasilkan satu istilah baru juga ada proses yang disebut pencampuran. Namun pencampuran biasanya dilakukan hanya dengan mengambil awal dari satu kata dan menggabungkannya ke akhir kata lainnya. For example, to talk about the combined effect of smoke and fog, we can use the word smoke, S-M-O-G, in places where they have a lot of this stuff. They can jokingly make a distinction between smoke, and haze, and smoke and smoke. Berbicara tentang gabungan efek asap, contohnya adalah berbicara tentang gabungan efek asap dan kabut. Kita bisa menggunakan kata kabut asap di tempat di mana mereka punya banyak hal ini. Mereka dengan bercanda dapat membuat perbedaan antara kabut asap atau asap plus kabut, dan smoke, asap plus smoke, atau artinya adalah kegelapan. Kemudian the fifth of word formation is clipping.
The element of reduction that is noticeable in blending is even more apparent in the process described as clipping. This occurs when a word of more than a one-syllable facsimile is reduced to a shorter form fax, usually beginning in casual speech. Kemudian yang kelima adalah clipping. Unsur reduksi yang terlihat dalam pencampuran bahkan lebih terlihat di proses yang dijelaskan sebagai clipping. Ini terjadi ketika sebuah kata lebih dari satu kata faksimile direduksi menjadi bentuk yang lebih pendek, yaitu fax. Biasanya dimulai dengan ucapan biasa. And then the sixth word formation is back formation, a very specialist type of reduction process is known as back formation. Typically, a word of one type, usually a noun, is reduced to form a word of another type, usually a verb. A good example of back formation is the process where the noun television first came into use and then the verb telephase was created from it. Other examples of words created by this process are donate from donation, emote from emotion, enthuse from enthusiasm, liaise from liaison, and babysit from babysitter. Kemudian yang keenam, back formation, jenis proses reduksi yang sangat terspesialisasi dikenal sebagai back formation. Biasanya kata satu jenis, biasanya kata benda direduksi untuk membentuk kata jenis lain, biasanya kata kerja atau verb. Contoh yang baik dari back formation adalah proses di mana kata benda televisi pertama kali digunakan dan kemudian verba telephase dibuat darinya. Contoh lain dari kata-kata yang tercipta dari proses ini adalah donate dari donation, and emote dari emotion, enthusiast dari enthusiasm, liaise dari liaison, and babysit dari babysitter. And then the last of word formation is conversion, a change in the function of a word, as for example when a noun comes to be used as a verb without any reduction, is generally known as conversion. Other labels for this very common process are category change and functional shift. A number of nouns such as battle, butter, chair, and vacation have come to be used through conversion as verb. Kemudian yang terakhir adalah konversi. Perubahan fungsi sebuah kata, misalnya ketika kata benda digunakan sebagai sebuah kata kerja tanpa reduksi, umumnya dikenal sebagai konversi. Kata lain untuk ini proses yang paling umum adalah perubahan kategori dan pergeseran fungsional. Sejumlah kata benda seperti botol, mentega, kursi, dan liburan telah digunakan konversi sebagai kata kerja.